sumber daripada malapetaka kita ini adalah kapitalisme. Maka ketika kapitalisme ini kita sudah sadari, pahami, maka kita akan memberikan solusi alternatif yang sangat the best dari Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, yakni syariah dan khilaf. Mewakili Forum Komunikasi Ulama Aswaja Sulawesi Tenggara. Beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Yang pertama bahwa kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak ini adalah sebuah tindakan yang melawan hukum, terutama hukum yang berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa indikasi yang kita lihat. Yang pertama bahwa di dalam hukum syariat Islam, hukum syara, bahan bakar minyak ini sejatinya adalah masuk dalam kategori, kalau di dalam kajian ekonomi Islam, Nizamul Iqtisadi fil Islamiyah itu adalah tentang milkiyatul ammah. Dia termasuk dalam kepemilikan umum atau kepemilikan masyarakat, di mana masyarakat itu sangat-sangat membutuhkan daripada bahan bakar minyak ini untuk menjalankan roda kehidupan sehari-hari mereka. Yang manakala ketika kepemilikan umum masyarakat ini terganggu, maka akan bermasalah jadinya. Efek dominonya juga akan menjadi bermasalah. Makanya kepemilikan umum atau kepemilikan masyarakat ini tidak boleh sama sekali dialih statuskan menjadi kepemilikan individu oleh pemerintah atau swasta dalam bentuk privatisasi, baik oleh kalangan asing maupun domestik dalam negeri sendiri. Ya, mengapa? Karena itu tadi harus diserahkan kepada kepemilikan individu. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan seperti itu, bahwa hak masyarakat itulah yang kemudian yang diberikan untuk kemudian menikmati, menggunakan bersama-sama. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nasu suraka'u fi salasin." Manusia, kata Nabi yang mulia ini, bekerja sama atau bersarikat di dalam mengolah 3 hal, fi salasin. Apa itu? Yang pertama adalah alma. Alma itu adalah air. Di situ ada cek dam, di situ ada danau, sungai, artesis, laut, ya, itu. Kemudian yang kedua adalah al-kala. Kala di sini adalah hutan. Makanya hutan itu tidak boleh dieksploitasi, ditebang begitu sedemikian rupa, kemudian dialihfungsikan, ditanami dengan komoditas seperti kelapa sawit untuk kemudian dibisniskan kembali. Kemudian yang ketiga adalah an-nar, api. Api ini dikiaskan dengan energi. Jadi api itu sama dengan energi. Nah, di situ sudah masuk di dalamnya ada listrik, ada BBM, ada kemudian gas LPG. Nah, oleh hukum Allah Subhanahu wa taala ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Nabi kita, Kanjeng Nabi kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni kepemilikan daripada masyarakat. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini, ya, mengapa kemudian ini terjadi? Kita lihat begitu serakahnya para kaum kapitalis ini dari kalangan pengusaha dan penguasa yang sudah berkolaborasi di situ. Itu karena tata kelola kita itu sudah jauh menyimpang. Jauh menyimpang karena kita diatur oleh sebuah tatanan hidup yang berasaskan kapitalisme atau liberalisme. Maka wajar kalau kemudian terjadi liberalisasi sektor-sektor komoditas yang merupakan hajatul asasiyah, hajat hidup orang banyak. Diantaranya di sini adalah BBM. Jadi sudah dibangun daripada asas yang batil. Sehingga apapun yang dibangun terpancar dari situ, baik berupa konsep maupun metodologi yang dilakukan oleh para korporasi ini, ya, pengusaha dan penguasa ini, maka asasnya batil. Dalam sebuah kaidah syara bahwa mabunia ala asasin batil, apa-apa yang dibangun daripada asas yang batil, fahuwa batil, maka dia akan batil. Jadi jangan kita berharap kemudian di dalam tata kelola energi, terutama BBM ini, itu berpihak kepada masyarakat. Itu tidak akan bisa. Pasti berpihak kepada para pemodal yang mereka hanya memikirkan daripada keuntungan besar. Tidak peduli masyarakat itu susah. Bisa dibayangkan saudara-saudara sekalian yang budiman.
belum lama ini kita mengalami yang masa namanya COVID, di mana banyak daripada saudara kita itu mengalami kesulitan hidup. Bahkan banyak dari kalangan usaha menengah kecil itu gulung tikar. Nah, COVID sudah berakhir, saudara-saudara kita yang kalangan pengusaha menengah kecil ini, mereka ingin bangkit kembali untuk mempertahankan kehidupan mereka, keluarga mereka, anak mereka ya, dengan berbagai macam biaya-biaya yang menuntut. Tetapi pada saat yang sama, ketika mereka ingin bangkit, kemudian pemerintah tiba-tiba melakukan tindakan yang sangat zolim ini menaikkan BBM. Betapa pedih daripada penderitaan rakyat ini. Wahai penguasa, ingatlah bahwa pernah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini juga merupakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah bersabda dan berdoa kepada Allah Subhanahu, ya Allah, siapa saja yang diberikan amanah untuk kemudian mengurusi urusan rakyat, kemudian dia permudah, maka Rasul katakan berdoa, ya Allah permudahlah mereka. Namun sebaliknya, siapa saja yang diberikan amanah, pemimpin dalam hal ini untuk mengurusi urusan rakyat, kemudian dia mempersulit, maka persulitlah. Hati-hati. Kalau bukan di dunia ini, maka Anda pasti akan dapatkan di yaumil akhir nanti. Jangan sama sekali berani-berani menzolimi rakyat. Ingatlah kata Rasulullah SAW, ya, bahwa doa-doa orang yang terzolim itu, ya, maka dia tidak akan ada hijab antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia. Doanya makbul. Berbahaya kalau orang zalim ini berdoa kepada Allah agar kemudian ditimpakan azab atau musibah, ya, siksaan kepada Anda wahai penguasa zalim. Maka hentikanlah kezaliman ini. Terus yang terakhir saya ingin himbau kepada saudara-saudaraku dari kalangan para ulama bahwa ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa inna yasallahu fi ibadi ulama. Sesungguhnya makhluk, ya, hamba Allah yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah para ulama. Ingatlah sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa rusaknya masyarakat itu adalah karena rusaknya pemimpinnya itu. Rusaknya pemimpinnya itu adalah lebih kepada rusaknya ulama. Mengapa ulama itu yang diberikan beban yang paling depan tentang kerusakan? Karena ulama itu memiliki segudang ilmu. Dia menjadi lentera di tengah-tengah kegelapan kehidupan. Menawarkan secercah cahaya menyampaikan kepada masyarakat ketika melihat kemungkaran. Nah, ketika ulamanya diam, ketika daya kritis ulamanya tidak lagi muncul, maka disitulah kemudian terjadi kerusakan. Maka jangan salahkan pemimpin ketika pemimpin kita itu melakukan kezaliman. Yang disalahkan ternyata oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW adalah yang disalahkan adalah kita sebagai ulama. Maka saya mengajak perwakilan daripada Forum Komunikasi Ulama Aswaja Sulawesi Tenggara mengajak mari bersama-sama kita memberikan kritik. Saya juga berharap bahwa kajian-kajian kita di majelis-majelis ta'lim jangan hanya membahas masalah jenggot, jangan hanya membahas masalah celana cingkrang atau umrah, haji, sholat dan sebagainya. Kita tingkatkan sedikit level, kita upgrade sedikit kajian kita, membahas juga tentang kajian-kajian energi. Karena sesungguhnya energi itu ada juga dalam Islam. Ketika ada kesadaran bahwa ternyata Islam itu bukan hanya sebuah ritual, tetapi juga termasuk masalah muamalah energi ini, maka akan ada kesadaran bersama. Terlebih lagi kalau kemudian kita harus memahami juga bahwa persoalan sistemik yang melanda kehidupan kita ini adalah lebih disebabkan karena diterapkannya ideologi kapitalisme. Artinya apa? Biang kerok dari sumber masalah itu adalah kapitalisme. Sumber daripada malapetaka kita ini adalah kapitalisme. Maka ketika kapitalisme ini kita sudah sadari, pahami, maka kita akan memberikan solusi alternatif yang sangat the best dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam, yakni syariat dan khilafah. Hanya dengan syariat dan khilafah kehidupan kita akan mengalami keberkahan. Saya kira ini yang perwakilan ulama yang bisa sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk bagi kita khususnya para ulama dan secara umum untuk negeri kita yang lebih baik. Kita berharap dalam waktu yang dekat ke depan negeri kita ini akan menjadi negeri yang balda tuntayyibatun wa rabbun ghafur dengan munculnya kepemimpinan yang adil, yakni Islam, kepemimpinan khilafah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.